Oke, kita mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertemuan keberapa ini? Sisa ke-11 nggak salah. Jadi kita untuk arsiket atau di visualisasi digital mungkin ini terakhir ya untuk BIM-nya. Jadi kalian nanti masuk ke materi mulai ini ya rendering segala macam di pekan depan gitu. Jadi di pekan depan sudah mulai mengolah jadi BIM yang udah kita buat sudah jadi gambar 3D sama 3D sama 2D-nya udah jadi gitu ya. Nanti tinggal diolah untuk renderingnya. Nanti renderingnya bisa install Escape. Nanti kalau ada kesulitan nanti bisa ini ya diskusi ya. Kemudian kita ya udah punya ini ya. Kita sudah punya layout uh, komplit ya, mulai dari rencana gambar arsitektur. Jadi gambar arsitektur itu kadang beda-beda gitu ya. Kalau di tim engineeringnya cuman sedikit gitu ya. Arsitek itu kalau bangunannya juga nggak kompleks gitu ya, cuman bangunan 2 lantai rumah tinggal atau gedung sekolah atau gedung yang nggak begitu kompleks. Biasanya nanti arsitek itu memproduksi gambar arsitektur sampai gambar struktur gitu ya. Nanti yang memproduksi gambar uh, orang teknik sipilnya paling cuma menghitung ya, menghitung strukturnya saja. Kalau nanti ini di, bangunannya kompleks gitu ya, misalnya lebih dari 5 lantai, itu nanti kalian produksi gambar arsitektur saja ya. Gambar arsitektur itu sebenarnya ini aja ya, gambar denah, atap, tampak, potongan ya, DTP ya, ya maksudnya. Nanti ditambah sama kayak visualisasi, atau sama gambar detail lainnya gitu. Jadi itu paling tidak itulah gambar-gambar yang diperlukan gitu ya kalau memproduksi gambar arsitektur. Jadi kita udah punya. Jadi saya mau menambahkan gambar MEP ya. Sebenarnya jadi arsiket ini untuk bangunan sederhana atau bangunan yang nggak terlalu kompleks. Kompleks kita juga kemarin saya ada kerjain juga itu bangunan di Mula Warman itu. Ya, tim MEP-nya karena di hire lebih murah gitu maksudnya nggak begitu costnya tidak terlalu tinggi jadi untuk titik lampunya kita pakai lampu jenis apa gitu itu dari kita jadi yang menentukan titik lampunya di mana saja itu dari arsitek itu sama kayak ini ya kalau di SKA tenaga ahli itu tenaga illuminate itu ya untuk ngasih lampu-lampu ya titik lampu pencahayaan itu biasanya dari arsitek juga gitu ya. Nanti tim MEP nanti itu memberikan kalkulasi sama skematik diagramnya ya, terkait uh, kalau titik lampunya seperti ini nanti kira-kira apakah terlalu terang, apakah tidak. Nah itu nanti ada dihitung sendiri sama tim MEP. Mungkin saya nambahkan dua ini lagi ya, dua layout lagi terkait MEP. Jadi nanti ditambahkan aja. Um, Lampu ya. Diambil saja layoutnya. Kita bikin layer dulu ya. Nah,
Titik lampu itu kita perlu untuk dindingnya ya. Dinding sama dimensi ya. Oke. Lampu ngambilnya di sini ya maksudnya. Ini ada lamp dan dia ada kita bisa lihat propertiesnya lampu itu apa saja. Bisa diklik yang di ini default settingnya. Ada pilihan lampunya ya. Bisa lampu luar kita pakai ceiling lamp ini aja. Ini kalau diklik lighting settingnya itu udah banyak ya pilihannya. Sebenarnya dia bisa dikasih properties terkait uh, biaya segala macamnya ya. Jadi misalnya titik lampunya itu kita mau kasih merek, misalnya Philips, satu set dikasih harga juga bisa. Tujuannya biar gambar kita ini ya, maksudnya tuh sudah kita rencanakan untuk biayanya tuh kira-kira berapa. Nanti bisa ditaruh untuk lampu, eh, nanti di setting ulang terkait tingginya ya. Biasanya dia tingginya tuh nggak eh, sesuai gitu ya. Nanti di setting ulang. Jadi titik lampu ditaruh di ini pilih yang ini aja. Sisi terluar, sudut ya maksudnya. Untuk yang lantai 2. Oke, yang lantai satu itu ruang tamu. Ya. Nah, ruang tamu di bangunan ini cuman ada, nah ini yang saya maksud ya. Kadang dia lokasinya nggak pas, lampunya gantung. Karena kita belum bikin plafon sih. Kemudian interiornya saya mau kasih lampu tipenya yang ini ya, yang direct ya, apa drop ya. Yang drop di sini mana? Iya. Jadi mau di dalam itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu besar lah. Kita kasih downlight downlight saja. Tuh, tuh. Kamar tidur tuh 2 ya. Kalau ruang yang skalanya besar, downlight itu perlu 4. Oke, ditaruh di layout ya.
ditaruh di layout, save. Ini protes diganti layernya ya. Sorry. Layernya pilih titik lampu tadi. Tuh, udah muncul. Piring. Itu struktur piring, baru interior lamp, lampu aja, ganti lampu. Oke, ini kita hapus dulu. Hapus dulu stuk. Oh, ini sama. Oke, yang kita ganti ini dulu. Lantai dikasih layer lantai kita belum buat ya. Oke, itu udah muncul ya, maksudnya itu udah ada titik lampunya sudah ada. Itu nanti setelah ini nanti saya kasih untuk kode-kode ini ya, nomor-nomor lampunya ya. Jadi nanti kita punya tabel terkait schedule dari lampu-lampunya apa saja, mereknya apa, harganya berapa. Sebentar, satu lagi ya, nanti kita mulai diskusi. Satu lagi, taruh di yang lantai 2. Jangan lupa diganti ini ya. Lantai 2 yang ini di lantai. Ini lantai. Oke, berarti kita ada titik lampu untuk di lantai 2 sama di lantai 1. Biasanya nggak sampai ini ya, nggak sampai ke lokasi meteran apa segala macam itu enggak. Nanti dari tim MEP sendiri sih yang bisa produksi di mana letak untuk
apa sih namanya itu box kering segala macam sama box MCB-nya biasanya dari tim MEP sendiri. Jadi kita cuma ngupload kita pakai lampu apa, berapa watt, berapa lumennya gitu ya. Watt lumen kan kita udah pelajari di ini ya, mekanika bangunan ya. Di sana kan ada tabel terkait kalau ruang tidur itu lumennya berapa gitu ya. Terus kalau ruang pertemuan itu lumennya berapa gitu. Nanti kamar mandi lumennya berapa. Ya itu bisa dibuka lagi di tabel yang mekanika bangunan. Di sana ada terkait nih ya, lumen-lumen segala macam. Oke, silakan dicoba dulu ya. Jadi kalau kesulitan diskusi. Hmm. Ya, mungkin lokasi apa notasi pintunya dihapus saja. Lokasi pintunya bisa ini ya dirubah di sini. Lari ke ceiling plan atap. Oh, ada yang kesulitan? Tapi dilihat rekamannya lagi. Memang rekamannya kemarin kayaknya di ini ya, di periode yang pertemuan keberapa gitu baru ada rekamannya. Nanti yang di rekaman awalnya nanti saya ungkapin dulu. Saya lupa kemarin. Pak, tadi jenis lampunya apa ya, Pak? Lampunya sebentar. Ada dua ya, yang satu downlight, yang satunya apa tadi yang luar ini? Ceiling lamp. Pilih yang interior ini aja. Pilih yang ceiling lamp, terus macam-macam ya di bawahnya ini bisa dipilih kita sesuai kebutuhan. Nanti dikasih label gitu, nama ini jenisnya apa gitu, harganya berapa, wattnya berapa juga bisa ditambahin. Bisa 15 watt. Ini terkadang ada beberapa ini vendor lampu material gitu. Dia udah nyediain ini template ini buat arsitek. Jadi dia produknya mereka dia bikin 3D-nya terus dikasih propertiesnya. Jadi kita misalnya nyari lampu apa gitu ya, misalnya nanti udah ada di sini tinggal masukkan kita pilih nanti udah ada nih set propertiesnya nih serial numbernya segala macam. Itu sebenarnya memudahkan ini ya untuk vendor-vendor yang udah maju. Biasanya itu vendor buatan Australia itu sudah ada.
Kalau yang produksi masih di Indonesia belum ada nih pakai arsiket-arsiket. Kalau arsiket kalian itu online atau bisa internet, terkoneksi internet, kita bisa browsing di sini ya. Kita akan searching ke websitenya arsiket gitu ya. Jadi template yang tersedia dari secara software ini, arsiket 23, 21, itu apa aja, nanti ditambahkan sama yang sudah sekarang mungkin 23 ya, arsiket 23. Nah itu banyak properties baru itu bisa diakses melalui ini ya, tinggal diklik. Di sini dia udah nyari versi online-nya. Ini bisa kita tambahin. Oke ya, yang satunya pakai. Pakai lampu. Titik lampu. Yang lantai satunya juga lampu. Pak, lihat detail tinggi lampunya, Pak. Tinggalan. Tinggi lampunya. Kita kemarin udah bikin plafon belum ya? Kalau belum ya nggak apa-apa deh, ngikutin ini aja. 3 meter ini. Ini 3065. Untuk yang di dalam ya. Yang di luar itu sama kali ya. Oh, 3 meter. Lihatnya ke sini ya. Oke, saya mau nyoba masukin schedule-nya ya. Maksudnya di sini kita punya tabel terkait lampu ini ya. Spesifikasi lampu gitu. Saya buat dulu. Ini saya nggak lupa ini. New duplikat titik lampu. Ini ada. Kita kasih elevasi juga. Sama nama materialnya itu apa ya? Ambre, ID apa? Sebentar, kuantitinya juga kita masukin. Lagi ini elemen ID aja coba. Ini ada nomornya ya, nanti kita plotkan ke di layout, nanti ada nomor serinya. Terus spesifikasinya kita gambar 3D-nya ini perlu kali ya. Perlu. Link ininya nggak usah. Elevasinya ini ya untuk menyesuaikan nama plafon ya. Biasanya kan ada lampu yang posisinya itu di dinding gitu ya.
Nanti kalau kita nggak masukkan elevasinya di schedule-nya, itu nanti dikira dipasangnya di plafon semua. Kuantitinya 1, terus ya itu aja. Jadi building material dihapus, property panel dihapus. Ini kita jumlahkan. Kalau di jumlah itu di bawah sudah ada ya jumlah dari lampu yang kita buat tadi, ada jumlahnya semua. Tapi kita belum tahu tadi nama kode ininya ya. Nama lampunya tadi lampu apa? Sebentar, itu masuknya ke coba ini. Oke. Oke, ini 2 ya. Oke, kita susun dulu. Ini nggak usah. Ini bisa diklik gini ya, diklik di save, taruh di sini ya. Ini nggak usah dikasih title ini ya, karena udah ada di sini ya. Nah, ini oh ya belum kita bagi tadi ya, per lantai ya. Jadi kita punya gambarnya gitu ya, gambar lokasinya. Kita juga punya spesifikasinya dan jumlah kuantitinya ya. Jadi jenis lampunya apa, yang nomor L101. L101 ini bisa diganti ya, misalnya lampu dikasih kode sendiri boleh. Bisa nih diganti kode sendiri. Oke, coba dulu untuk ngeluarin tabelnya ini ya. Ngeluarin tabelnya dan ditaruh di dalam lab. Pak, lampunya Bapak itu kalau di section kelihatan nggak ya, Pak? Di section ada. Coba Di ya. situ nggak? Oh, di gambar section gitu ya? Iya. Oh, betul. Kita coba lihat sectionnya ini pakai gambar apa? Pakai layer apa? Drafting ya. Terus kita cek dulu layer drafting itu muncul semua nggak? Layer drafting itu, nah ini kan banyak kita matiin ini. Layer drafting itu kita munculin dulu. Oke. Coba dicek dulu. Ada nggak? Ada nih lampunya. Ada muncul. Ketahuan ini kalau ini misalnya ini dikasih plafon gitu ya. Wah, ternyata lampu kita tuh nggak nempel di plafon. Nah, itu bisa dicek di sini. Di section-section ini. Coba dimunculin gambar lampunya. Oh iya, Pak. Gantung kayak Bapak gitu. Yang mana? Gantung ya? Lampu. Berarti Iya. ditambahin aja yang di dalam ini mungkin 3 meter 200 gitu. Coba nanti kita ganti. Tambahin aja. Di select semua. Ditambahin 3 meter 200. Cek lagi. Oh ya, kurang dikit. 3 meter 220. Ya, ini ya. Jadi kita gini ya.
Belum bikin plafon deh, tapi nggak apa-apa deh. Plafon itu elemen untuk bikin plafon itu sama pakai lantai ya, plan itu ya. Tapi nanti dikasih layernya layer plafon gitu. Sama materialnya yang harusnya beton diganti gypsum. Karena sekarang kan uh, kita nggak produksi sama kayak kayak atap gitu ya. Karena sudah ada vendor yang menyediakan atap itu satu set gitu ya. Jadi kita produksi denah aja. Nanti mereka yang bikin gambar detail dari rangka atap sampai ke atapnya gitu. Misalnya vendornya Bluescope misalnya gitu. Nanti mereka yang bikin gambar kerjanya gitu. Kita cuma bikin gambar bentuk atapnya seperti apa. Sama case-nya juga plafon ya. Plafon itu kadang kita bikin desain sama rangkanya. Tapi nanti ya kalau kita pakai vendor gypsum atau gypsum board atau yang lain nanti mereka sendiri rangkanya bikin sendiri dari detail-detailnya. Jadi kadang cuman bentukan-bentukan elevasi dari rangkanya aja ya. Yang bawah dinaikin juga ininya ya. Masih 350. Oke, ini langsung terupdate ya. Oh, ini kok 330. Saya mau misahkan dulu terkait schedule-nya yang di lantai 1 sama lantai 2 mau saya bedakan dulu. Jadi yang ini gambar lantai 1 ya lantai 1 saja. Nomor-nomornya. Ini bukanya ke source. Kasih tambahan layer ya. Layer apa sih? Coba. Oke, di lantai 1. Ini tadi lantai 2 ya. Oke, yang muncul lantai 2 ya. Lantai 1. Sorry. Ini lantai 1. Oke, ini jadi lampu kita tuh ada 11 di lantai 1. Saya mau bikin bagi duplikat. Buat. Yang lantai 2 mau saya taruh di sini. Di layoutnya. Ya, muncul ya sudah lampu lantai 1 sama lantai 2. Untuk penomorannya ya belum ya. Sebentar saya lupa kontrol A dikasih label itu kasih label itu di mana ya?
Saya lupa nih Bapak, besok. Ya properti saja. Ini nanti kita edit. Saya lupa cara cepetnya gimana ya. Ini diedit. Oh ini ya. Ini ya. Di kasih label sendiri. Saya lupa cara awalnya dikasih label langsung. Bentar ya. Ini apa harus dilengkapi label ya? Jadi langsung ada nomornya gitu. Jadi nggak perlu satu-satu. Nanti deh, kalau saya ingat sambil jalan. Jadi propertiesnya ini sebenarnya nomornya di mana gitu ya. Nomornya, terus ini settingannya. Itu nanti semua gambar kita yang kita udah buat itu dikasih settingan ini ya. Dikasih time schedule gitu. Time schedule itu maksudnya schedule dari materialnya apa yang dipasang gitu. Jadi artinya nggak cuma bikin ini ada 3D-nya, ada lampunya, ada ada downlightnya, tapi nggak tahu apa yang dipasang gitu, lampunya jenis apa, terus modelnya apa gitu ya. Itu nanti bisa-bisa malah nggak ini ya, nggak aware ya sama. Jadi kita tuh jadi kalau larinya cuma ke 3D aja, rendering saja, itu malah jatuhnya rendering artis ya, maksudnya bukan arsitek ya. Arsitek itu paling tiga dia merancang, jadi dia tahu apa yang dipasang, barangnya dia juga tahu, dan modelnya ini dan pengaruhnya kalau dipakai itu apa gitu. Nah itu sebenarnya tujuannya. Jadi kita tuh bikin makanya bagi yang baru SMA gitu ya, yang belum pernah atau bukan dari SMK bangunan itu kan mungkin mindsetnya belum ini tuh belum tersusun bagaimana sih kalau bangunan itu elemennya apa saja, mulai dari mana dulu konstruksinya itu. Makanya dari pertemuan ini kita di arsitek itu kita bikinnya terstruktur tuh, mulai bikin dari pondasi. Itu kenapa harus ada pondasi, kenapa harus ada kolom, itu sebenarnya bisa didiskusikan gitu. Dan Pak, ini kenapa kolomnya segini, kenapa jaraknya kolomnya 5, segala macam itu bisa didiskusikan. Kenapa ada slope gitu ya. Nah, sebenarnya bisa didiskusikan gitu ya, pas dalam tahap membuat 3D gitu. Jadi misalnya kalian nanti produksi gambar ya, bisa ngecek loh, kok nggak ada kolomnya, kok nggak ada strukturnya, kok tangganya nggak di ring balok atau nggak di baloknya, itu nanti gandolnya gimana. Nah, itu sebenarnya itu. Oke, coba dulu ini dimasukkan dulu ya, ini sama munculin tabelnya ini ya, nomor ID-nya ini. Jadi ada nomor ID-nya, terus bisa di tracing ini jenis lampunya ini. Jadi lampu tuh nanti tujuannya ini ya, kalian itu ngumpulin brosur atau katalog, itu fungsinya itu ya. Jadi nanti kalian
kemarin kalau nggak salah ada katalog terkait kaca ya, itu dikumpulin. Misalnya nanti ada pameran-pameran IAI gitu, kalau kalian hadir itu ikut aja karena kan dia ada pameran-pameran terkait ini ya, terkait produknya mereka gitu. Jadi nanti kalian bisa ngumpulin brosurnya mereka, misalnya lampu kah, apa floor, wood floor ya, kayu, lantai kayu, segala macam itu kan sering tuh pameran di acaranya IAI. Itu datang aja kalau pas ada acaranya IAI. Jadi kalian bisa ngumpulin brosur ya. Ketika mau merancang, kalian tahu tuh spesifikasinya. Misalnya lampu ini, oh saya senang pakai lampu misalnya Philips gitu ya, Philips model yang JT2 gitu. Nanti itu terbentuk sendiri, kalian nanti mengerti tuh spesifikasi material yang sering kalian pakai itu nanti akan jadi familiar gitu ya. Jadi ini nanti kalau ada produk baru terkait lampu itu kalian juga bisa ini ya, bisa ngikutin karena di sini kita dituntut untuk melakukan lokasi lampunya di mana, terus uh, tipenya apa, terus kalau di 3 meter itu seperti apa, pancarannya itu bisa dilihat di RCQ. Oke, coba dulu bikin ini ya, terus dikasih ID sama dikasih ini ya, schedule, time, time schedule, time schedule materialnya untuk lampu. Mungkin saya ini ya, coba untuk ngasih ID ini. Select all, terus dikasih ID. Oh, ini all. Ini, itu ya. Sebentar, manual. Pak, Yuk, boleh diulang ngeluarin tabelnya nggak ya Pak? Ketinggalan. ini taruh di atas. Ini kalau nyusun kayak gini, dikunci di sini ya, di originalnya. Nanti kalau dia kita taruh di center, jadi ini ketika nanti materialnya nambah, dia ininya terkunci di atas, jadi turun ke bawah terus di posisi di layout kita. Sama kayak ini juga. Ini kalau ini biar nggak keluar dari tabel, yang ini dikuncinya bentuknya kiri. Jadi nanti kalau dia ada tambahan apa, dia meluas ke kanan atau meluas ke bawah. Oke, kita ini ya, mulai ambil schedule-nya ya. Sebentar. Ini tadi 2D elemen library sebenarnya. Oke. Nanti ambil dari contohnya dari kolom dulu ya, Afika yang udah dibikin. Kolom sudah bikin kemarin, belum ya? Kalau yang ada di existingnya Afika apa? Zona atau apa? Wall. Wall ada ya? Wall schedule. Ada Pak. Oke, dari wall schedule saja, terus diklik duplikat, terus dikasih rename dulu. Misalnya lampu. Oke, terus ini dihapus dulu, diambil dulu dari sini
elemen. Elemen ID-nya, sorry lupa. Elemen tipe. Dihapus dulu, ambil dulu elemen tipe. Lalu di sini ambil lampu ya. Scroll ke bawah, lampu. Jadi semua yang ada lampunya itu nanti akan muncul di tabel kita. Ininya kita hapus saja. Yang penting kan kita kayak cost gitu ya, atau enggak kita tambahin quantity. Ini ngambil dari sini ya untuk yang mau dikeluarkan tuh elemen apa saja, misalnya properties dari lampunya gitu kan, kekuatan lampunya berapa wattnya itu bisa ngambil dari sini. Kalau mau di searching saja. Kalau enggak tinggal pilih aja yang ada di bawah sini. Dan dia lokasinya di elevasi berapa itu bisa diklik story ya, story home ya. Iya ini story name, terus sama jadi properties name, terus quantity misalnya. Nah, nanti dimunculkan ini cost per volumenya, nggak usah lah, nanti saja kalau yang biaya. Oh sama ID, oh udah ada. Oke ya, coba munculkan ini dulu, lemnya di elemen tipe, ambil dari sini, terus yang susunannya ini ngambilnya dari sini, diketik aja, sama nanti diklik, jangan lupa dicontengin ya. Jadi nanti kuantitinya itu ada totalnya di bawah. Tuh, hilang. Oh, nih. Duplikatnya gini ya, cara menduplikatnya. Kita langsung di rename saja. Tadi masukin kriterianya gimana, Pak? Ini, ambil fill. Yang ini kan, kriteria ini kan. Yang Atau, atas. ini. Yang atas, klik aja. Terus ambil elemen tab. Elemen type. Dia ketik ya. Kalau ingatan ini, tinggal ketik aja. Jadi kalau nggak ingat, kadang nyari. Elemen tab, terus diklik. Terus pilih lampu ya. Nanti itu semua gitu. Nanti elemen tabnya mau bikin kolom, tinggal klik kolom. Terus nanti ini yang mau dimunculin dimensi kolomnya, volume kolomnya, berapa jumlah kolomnya, sama elemen ID-nya misalnya. Nanti semua bisa dimunculin lantainya berapa kata meter kubik volume untuk lantainya itu nanti bisa dimunculin semua. Metodenya sama, tinggal bikin new element terus ambil add criteria. Pilih sekarang pilih lampu. Sama ini ya, fill-nya di ketik aja ini elemen ID 2D plan.
Sudah bisa? Ya, tinggal diklik ini aja. Klik, langsung muncul semua. Jadi dia ada di lantai berapa, juga bisa muncul. Lantai 1 mana gitu. Nanti bisa dipisahkan juga, ditambahkan lagi kriteria sini ya. Tadi saya pakai schedule home story. Ditambahkan lagi home story ini. Jadi dipilih lantai berapa, sesuaikan schedule, sesuaikan layoutnya. Di lantai 1 bikin, lantai 2 tinggal dipilih. Jadi nanti kriteria lampu sudah muncul, terus disortir lagi kriteria lantainya. Jadi yang muncul disesuaikan sama lantai yang kita pilih. Oke ya, klik. Yang muncul lantai 1 aja. Ditaruh di layout kita. Ini sebenarnya tampilan ini bisa ini ya, dijadiin hitam putih ya. Tinggal pilih ini ya, penset ini. Biar ngeliatnya gampang ya. Layout kita juga bisa langsung di hitam. Nanti kira-kira layout kita titik lampunya seperti ini. Bapak nambahin kolom ya Pak ya? Library. Iya. Lihat Pak. Di kolom kan belum ini. Yang di sini kan belum saya ini. Belum saya edit. Nanti itu tinggal ini aja, pakai yang tadi lampu. Ini nanti bikin kolom, bikin slope. Nanti kita munculin satu-satu. Itu ininya saja diganti. Ke kolom ya, khusus kolom aja lantai 1. Slab ini lantai, cor-coran lantainya yang lantai 1, volumenya berapa, itu nanti dari sini aja. Yang penting kita udah bikin satu template-nya ini, nanti tinggal ganti kriteria sama feel-nya yang mau dikeluarin apa. Sudah bisa tadi lampunya? Udah Pak. Oke. Kita yang belum ada itu, jadi ini hari ini saya ini ya menyelesaikan yang untuk 2D-nya ya. Jadi nanti di minggu depan tinggal ke ini ya, ke mana? Ke renderingnya gitu ya, dan pakai escape ini. Jadi saya lengkapin dulu untuk gambar-gambarnya. Ini denah, sebenarnya kita perlu nggak sehingga munculin oke. Ini deh, ambil ininya dulu. Kemarin udah bikin ini, nama ruangnya. Gimana ya, bikin dulu.
Oh, saya belum semua sih Pak. Zona kan? Iya, zona. Oke. Ambilnya sama ya, yang zona ini juga sama. Mana zona aja? Zona tuh sama cara bikinnya. Ini ambil duplikat dari mana? Ini dibikin duplikat, terus yang dipilih elemen ID-nya zona. Gitu. Terus saya tambahin ininya deh, apa kemarin? Floor, story. Oh, lantai 1 dulu. Ada nama zonanya, nama ininya, terus luasnya berapa. Ruangannya itu luasnya berapa. Zona lantai 1. Lantai 2 gimana ya, diduplikat saja. Lantai ini kita ganti lantai 2. Berarti yang lampu tadi juga harusnya dipisah ya Pak ya? Iya, dipisah Schedule-nya. aja. Karena kan layoutnya beda. Layoutnya beda-beda. Ditambahkan ini tadi ya. Home story. Satu kriteria lagi diambil lagi dari sini. Home story. Nanti baru dipilih lantainya. Halo? Nggak ada suaranya ya Pak? Ada? Oh ya. Zona sudah, terus kolom ya. Nih. Kolom ini juga kita bisa. Volumenya kita tahu. Oh. Story. Dimensi. Perimeter atau apa ya, lupa sih. Lebar sama tinggi. Hmm.
Ya, kolomnya gini. Jadi kolom di lantai 1 itu paling tidak 1,7 meter kubik ya kebutuhan cor betonnya itu ya. Coba ini gimana cara nggak ke tengah. Udah gini aja. Ini lantai 1 zona. Saya mau masukin zonanya dulu ya. Jadi nanti sambil dilengkapin, maksudnya itu gambarnya itu dikompletin keterangannya. Ya, zona lantai 1. Oh, ini belum terupdate. Lantai itu ada 100, di lantai 2 ada 96 ya tadi. 99. Berarti ini kenapa ada selisih? Pasti di kolom yang kita bikin itu nggak pas di centerland. Harusnya sama 100 kan kita, ya harusnya sama. Kecuali kita ada bikin teras itu nggak dimasukin zona. Ya zona teras nggak ada. Itu ditambahkan saja. Oke, dilengkapin gambarnya ya. Tab juga bisa dilengkapin. Ini dirapikan terkait gridnya. Soal layer, saya rapikan gambar elevasi yang enggak sampai ke atas. Ini yang di floor plan, ini yang di section. Dirapikan saja di satu sisi aja di bawah misalnya. Yang di atas bisa dimunculin, terus garisnya center line. Jadi dimunculin. Oke, jadi tampaknya saja untuk ke ke untuk yang fondasi bisa ditambahkan sekalian yang kolom diambil sekalian.